Mungkin tak menunjukkan kekuatan secara kasat mata, tetapi ada daya yang terasa halus tetapi nyata. Ada yang berbeda dari bilah pusaka ini. Ia tak berteriak, tak memamerkan bentuk, dan tak banyak bicara. Tapi setiap kali disentuh, sungguh seperti ada getaran halus yang menyusup ke dalam hati. Bukan rasa takut, tetapi semacam kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih tua dari logika dan lebih dalam dari sekedar besi lipat. Ia bukan sekedar pusaka, tetapi jejak dari sebuah perjalanan, dari niat yang murni, dan dari restu yang tak selalu tampak oleh mata. Penasaran dengan pusakanya? Mari kita babar untuk selengkapnya. Pusaka lurus, dapur brojol, pamor udan Mas Tiban, tangguh Tuban sepuh. Saat melolos pusaka ini dari warangkannya, mata ini langsung tertuju pada pamornya, sebuah keindahan yang langsung menyapa dengan kesan yang begitu mendalam. Pamor udan Mas Tiban, sebuah motif yang memikat. Bulatan-bulatan kecil seperti tetesan hujan yang berkilau, tersebar rapi di permukaan bilah. Namun, bukan itu saja yang membuatnya istimewa. Karena pamor ini bukan pamor biasa. Ia termasuk tiban, sebuah pamor yang muncul secara alami, bukan direkayasa oleh sang empu. Dalam dunia Tosanaji, pamor tiban dipercaya sebagai isyarat alam. Seolah semesta sendiri yang menitipkan pesan, membentuk pamor tanpa campur tangan manusia. Dan udan mas yang berarti hujan emas. Tak hanya indah dipandang, ia juga dipercaya membawa tuah tentang kelimpahan rezeki, berkah yang tak terduga, dan keberuntungan yang datang dari arah yang tak disangka. Pamor ini menjadi simbol harapan bahwa kadang hujan tidak datang untuk menghanyutkan, tapi untuk menumbuhkan. Namun kekuatan pusaka ini tidak hanya tampak pada pamornya saja. Ia lahir dari masa Tuban, sebuah babak penting dalam sejarah keris Jawa. Tuban bukan hanya kota pesisir biasa, ia adalah titik temu antara budaya pesisir dan keraton, antara jalan pedagang dan jalan kehormatan. Dan dari tanah Tuban, ia lahir seorang tokoh besar, yaitu Ronggolawe. Nama ini mungkin tak asing, ia bukan hanya senopati besar Majapahit, tetapi juga simbol dari keberanian yang jujur. Ketika keadilan terasa berat sebelah, seketika kekuasaan mulai goyah dalam kebijaksanaan Ronggolawe memilih untuk bersuara. Peristiwa pemberontakan Ronggolawe bukan semata cerita tentang pengkhianatan, tapi lebih dalam daripada itu, sebuah panggilan murni, dan dalam pusaka ini seakan jejak-jejak keberanian itu masih tersimpan. Dapur brojol yang menjadi dasar bilah ini juga menyimpan makna yang begitu mendalam. Brojol merujuk pada kelahiran, pada munculnya sesuatu dari kegelapan menuju cahaya. Tak heran jika dapur ini sering disebut dengan dapur pemula. Cocok bagi mereka yang baru memulai perjalanan spiritual maupun kehidupan yang baru. Jika kita satukan semuanya, dapur brojol, pamor udan Mas Tiban, dan tangguh Tuban, maka pusaka ini bukan hanya sebuah benda warisan, ia adalah pengingat. Pengingat tentang keberanian yang jujur, tentang kelahiran kembali dari kesadaran yang murni, dan tentang rezeki yang datang bukan karena usaha semata, tetapi juga karena restu sang semesta. Pusaka ini mungkin tidak berbicara, tetapi ia mendengarkan. Mungkin tak menunjukkan kekuatan secara kasat mata, tetapi ada daya yang terasa halus tetapi nyata. Di tangan yang tepat, ia bukan sekedar bilah, tetapi penjaga nilai, saksi zaman, dan pengingat akan pentingnya berjalan di jalur yang benar.